Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Tiba-tiba sebuah manik hitam muncul di tangan Tuya. Kemudian dia meremasnya dan meledak menjadi kabut hitam yang menyelimutinya. Pada saat yang sama, Xiao Yueli segera bergegas masuk secepat mungkin ke dalam kabut hitam, sambil mengayunkan sapi dewa kematian ke Tuya untuk menghilangkan kabut hitam. Hanya saja saat ini sosok Tuya telah menghilang. Melihat itu, Xiao Yueli langsung bereaksi dan bergegas menuju Dewa Kekosongan, karena bayangan Dewa Kekosongan yang sebelumnya muncul, dan dia akan melarikan diri sekarang. Segera guntur emas menyambar di sebelah Dewa Kekosongan, kemudian sebuah sosok besar muncul dari udara. Tubuh besarnya juga mencapai ribuan kaki dengan lengan yang terbuka, dan dia tiba-tiba memeluk Dewa Kekosongan yang hendak melarikan diri. Hanya saja saat sosok besar itu menekannya dengan kekuatan yang kuat, Dewa Kekosongan langsung mengeluarkan fluktuasi mania untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tuar! Di bawah ledakan seperti itu, tubuh Dewa asli Shoyan menjadi percikan darah dan daging. Pada saat yang sama, dalam ledakan itu, sebuah kubus hitam yang panjangnya kurang dari 100 kaki muncul. Kemudian dia membuka celah kehampaan untuk melarikan diri dengan sangat cepat dan menghilang bersama suara Tuya yang bergema di kehampaan. Kali ini, kakek akan mengampuni Anda untuk saat ini, dan saya akan mengambil nyawa Anda lain kali. Jika Anda punya nyali, datanglah ke Bintang Homeng. Setelah Dewa Kekosongan meledak, Tuya sudah melarikan diri menggunakan kubus hitam. Meskipun masih ada lebih dari setengah dari ratusan ribu prajurit Taishu yang tersisa. Namun sepertinya bagi Tuya, mereka semua tidak penting. Bagaimanapun perasaan krisis kematian barusan membuatnya jelas. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Jadi dia cukup pintar dan memilih untuk segera melarikan diri. Lagi pula, Shoyan sebelumnya tidak melakukan persiapan. Jadi saat Tuya menggunakan kubus hitam Dewa Kekosongan, sangat sulit bagi Shoyan dan lainnya untuk menjebak Tuya. Sialan, sebenarnya saya membiarkan dia kabur, kata Shoyan dengan sedikit mengernyit. Jelas, jika dia membiarkan Tuya pergi begitu saja, itu sangat merugikan pihak Shoyan. Karena dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Tuya sendirian. Hanya saja kemampuan pertahanan Dewa Kekosongan sungguh menakjubkan, yang menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi stick Taishu sungguh luar biasa. Namun jika tidak ada metode lain untuk membantu Tuya melarikan diri, dia pasti akan dibunuh di sini oleh Shoyan dan Xiao Yueli. Tapi sekarang dia sudah menghilang, jadi jelas mustahil untuk mengejarnya lagi. Sepertinya pertarungan gabungan dengan tiga bersaudara ini tidak bisa dihindari. Namun jika dilihat dari pertarungan sebelumnya, kekuatan Tuya seharusnya menjadi keabadian dewa tingkat kedua. Tapi baju besi dewa palsu yang dia kenakan itu juga dapat menggandakan kekuatan pertahanannya. Tampaknya Taishu sudah dapat beradaptasi dengan pengguna yang berbeda, membuat modifikasi berbeda pada baju besi dewa palsu mereka. Gumam Shoyan sambil tersenyum pahit. Lagi pula Shoyan sendiri tidak tahu seberapa kuat Senshi saat ini. Namun ketika Taishu menyerbu, mereka juga menggunakan sumber daya Senshi untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Jika ini terus berlanjut, maka situasi Senshi akan menjadi semakin sulit. Adapun Bintang Homeng, ini adalah suara terakhir keluar dari mulut Tuya. Sepertinya itu juga dapat disimpulkan bahwa Bintang Homeng juga telah jatuh di tangan Taishu. Bagaimanapun Bintang Homeng adalah tempat di mana kontes seluruh dunia pernah diadakan. Jadi statusnya bahkan lebih tinggi dari aliansi Dewa Pertarungan. Dan dia memiliki murid yang tersebar di seluruh dunia Senshi. Tapi pada akhirnya, ia juga ditangkap oleh Taishu. Jika Su Xinliang dan Bintang Homeng telah dikalahkan, siapa lagi yang bisa bersaing dengan Taishu?
Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera melihat peta bintang di kompas dan dilihat dari grafik bintang, keberadaan bintang Homeng ada di dekatnya. Tapi yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bintang Homeng yang seharusnya menjadi kekuatan yang paling kuat akan dikalahkan. Jika demikian, maka aliansi Dewa Pertarungan mungkin sudah tidak ada lagi. Setiap kali Xiaoyan meninggalkan Sensi dan kembali, sepertinya tidak banyak waktu yang berlalu. Tapi rasanya segalanya menjadi sangat berbeda. Meskipun aliansi Dewa Pertarungan pernah menyebabkan banyak penderitaan bagi Xiaoyan, tapi pada akhirnya Xiaoyan dapat merebutnya kembali. Namun jika keberadaan aliansi Dewa Pertarungan menghilang, itu pasti akan sangat memalukan. Ditambah lagi, di bawah kepemimpinan Qin Wuye dan Qin Taiwei, kekuatan aliansi Dewa Pertarungan tidak lagi sekuat saat Yang Mulia ada di sana. Hanya saja, masih banyak teman lama Xiaoyan. Di antara mereka saat Xiaoyan menghadapi kesulitan, mereka rela melewati api dan air demi dirinya. Apakah mereka semua masih hidup? Xiaoyan bertanya-tanya dalam hatinya. Meskipun Xiaoyan tidak terlalu peduli apa yang terjadi pada aliansi Dewa Pertarungan, tapi orang-orang ini selalu ada hati Xiaoyan. Sehingga dia merasakan sakit dan agak sulit untuk menerimanya. Tolong, segera pergi ke bintang Homeng dan serang alam di bintang di sekitarnya yang ditempati oleh Taisu secara bergantian. Dengan cara ini, kita akan membuat pertempuran menjadi kacau. Perintah Xiaoyan sambil memegang batu giok kepada semua tim. Karena yang bisa dilakukan Xiaoyan sekarang adalah dia harus mencoba yang terbaik untuk membunuh kekuatan Taisu di kehampaan Yun Timur. Meskipun Xiaoyan sendiri tidak tahu berapa banyak keberadaan yang mirip dengan ketiga bersaudara keluarga Tu ini. Tapi karena mereka berbeda dengan prajurit Taisu biasa dan memiliki jiwa, jika Xiaoyan membunuh satu, maka kekuatan mereka akan berkurang satu. Pada saat ini, setelah Xiaoyan mengambil keputusan, di atas kompas, Xiaoyan mulai menyempurnakan sejumlah besar obat mujarab, penyembuhan dan pengisian kembali kekuatan keabadian. Karena jika ada rampungan sebagai perbekalan di medan perang, itu pasti bisa menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Meskipun dunia Sensi kita tidak memiliki teknologi stick seperti baju besi Dewa Palsu, tapi Sensi punya cukup banyak alkemis, kata Xiaoyan perlahan. Kemudian nyala api tiba-tiba meledak di depan Xiaoyan. Jelas, dengan tingkat pemurnian ramuan dewa saat ini, memurnikan ramuan suci tidak hanya tidak membutuhkan kuali, dan Xiaoyan bahkan dapat menyempurnakan ratusan ramuan sekaligus. Asalkan bahan obatnya cukup, Xiaoyan bisa memurnikannya dalam jumlah banyak. Bagaimanapun dengan akumulasi Xiaoyan selama bertahun-tahun dan berbagai cincin yang diambil dari musuh, jumlah bahan obat yang dikumpulkan juga cukup menakjubkan. Selain itu, Xiaoyan bahkan menggunakan sumber daya dari Wanling Naihai untuk membuat ramuan ini. Meskipun ramuan ini hanyalah ramuan suci, namun efek obatnya sungguh menakjubkan. Xiaoyan bahkan menggunakan sumber daya sebagai panduan memperbaiki lebih banyak ramuan untuk mengisi kembali kekuatan keabadian. Sehingga semua prajurit di bawah komandonya dapat mengembalikan kekuatan keabadian dengan cepat. Pada saat ini, kompas telah dikerahkan dengan kecepatan penuh dan langsung pergi ke bintang Homeng. Namun selama periode waktu ini, Xiaoyan hanya menyempurnakan ramuan secepat mungkin. Ini sungguh luar biasa. Ternyata ayah bisa mengendalikan nyala api yang sangat ganas ini. Sehingga kita semua yang ada di dekatnya tidak merasakan apa-apa sama sekali, kata Xu Yueli sambil memandang Xiaoyan yang sedang menyempurnakan ramuan itu dengan serius. Tuan Muda Xiao selalu menggunakan api. Selain menjadi seorang alkemis sendiri, api juga merupakan salah satu metode terkuat Tuan Muda Xiao. Jadi, dalam kehampaan mengendalikan nyala api sudah tidak perlu diragukan lagi, sehingga dia dapat menyempurnakan begitu banyak ramuan secara bersamaan. Dan saya khawatir, jika itu adalah Lang Tian, akan sangat sulit untuk melakukan hal ini. Karena di bawah kekuatan pengendalian api dan tembakan yang tepat, nyala api itu seperti 5 jari Tuan Muda Xiao sepenuhnya. Jika itu di bawah kendali orang lain,
Tanpa kontrol yang tepat, dia pasti sudah lama berkeringat banyak. Meskipun Nan Erming bukan seorang apoteker, tapi dia sangat mengenal Xiaoyan. Meskipun mereka sudah lama tidak bersama, namun melihat Xiaoyan dikelilingi nyala api, sepertinya Xiaoyan tidak pernah berubah. Hanya saja musuh yang mereka hadapi sekarang berbeda. Pada saat ini di Bintang Homeng, bintang ini sangat besar, tapi sekarang telah berubah total, karena seluruh bintang ini telah menjadi hitam, karena semuanya adalah bangunan unik Taisu. Saat ini sebuah pelangi panjang muncul dari ketiadaan, kemudian dia berhenti di Bintang Homeng, dan itu adalah dewa kekosongan yang telah menyusut lebih dari 10 kali lipat. Kemudian Tuya keluar dari situ. Apakah saudara tertua dan kedua ada di sini? Tuya berkata perlahan. Jelas dalam perjalanan dia telah menghancurkan batu giok, karena ketiga bersaudara itu akan bersatu di saat-saat kritis. Tuya, apa yang terjadi? Sebuah sosok menjawab dan bingung. Bagaimanapun mereka semua adalah dewa abadi. Dia adalah panglima tertinggi Taisu. Dan saudara telah mengatakannya berkali-kali agar bersikap lebih tenang. Saudara Tuyan, musuh yang kuat akan datang. Tuya berkata buru-buru. Musuh yang kuat? Apakah mereka dari alam dewa kuno yang muncul lagi? Kata Tuyan sambil memandang Tuya dengan serius. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari alam dewa kuno, tapi... Sebelum Tuyan selesai berbicara, Tuyan mengangkat tangannya. Kecuali alam dewa kuno, seharusnya tidak ada kekuatan yang dapat menggoyah Taisu kita. Bagaimanapun mereka terlalu lemah. Sekarang, saudara Tuseng akan segera tiba. Jadi apapun yang terjadi, buang saja sampah-sampah ini. Jika tidak, rencana yang mulia akan tertunda. Dan kita semua akan dihukum olehnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.